Rapat laporan progres Renstra tahun 2025-2029 tanggal 30 September 2024. Polisi Besno dari DPD di pertimbangan dalam karena itu juga diminta ada 5 tahun karena jadi mereka minta ada KPI yang indikatornya harus naik gitu tentang apa kita nanti juga tentang kompetensi ada berapa dari Pernas kalau saya di Rota kemarin kita diundang ikut rapatnya karena kan kami hanya Pak. Oh itu Jadi kayak ada tingkat penyelesaian keberatan kompetensi JPM ya kita JPM ya. Ada beberapa itu Pak yang diminta sama EDB untuk naik terus selama 5 tahun depan. Itu kita mau sampaikan di sini. Nah, dibatas di pagar sama bagian pokoknya syaratnya cuma 2 yang masuk ekstra tapi nambah duit dia yang bisa dapat kita di situ. Kayak itu usulan kita kalau misalnya Dia ada beberapa yang masuk. pas sebelum 5 tahun. Bukan ya, janji PUG. Nah, tadinya mereka minta PUG Pak, jumlah persentase wanita dalam posisi kepemimpinan. Iya. Cuma setelah didiskusikan di Kidsda, karena belum ada rencana untuk mengimplementasikan itu Pak. Jadi PUG itu diganti sama balik lagi ke JPM. Biasa ada yang datang ke Bogor, bilang nggak pernah sama Rudang PUG. Kidsda mungkin kalau Sama kita. submitnya Bu kalau saya mungkin dari P4 kali Pak. Hebat ya. Itu masuk PUG masuk ke dalam. Ini udah jadi isu nasional. Ini Pak yang diikukan data valid terus personal kuota SPT Data valid. Ibu udah sehat ya. Masih Kemarin sesuai suaranya masih serak-serak. Becek. Becek banget ya Pak. Pak Tirta. Udah ya. Kita mau rapat lagi. Halo Pak. Siap. Ada dulu sini nggak? Tadi. Enggak, itu Pak Tirta. Pak Heri. Ini lantai 4. Mengganggu Ketemu lantai 4 lagi nih. kita ya. Kita cepet ya. Ya siap. Kita apa mulai aja kali ya. Udah lengkap semua? Apa? Enggak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih atas undangannya. Maaf mendadak ya, karena kemarin kita dipanggil Pak Dirjen dan kayaknya minggu ini juga ditagih lagi. Ternyata pagi-pagi ada info, ada BOD juga bahas Renstra ya. Mungkin akan apa yang disampaikan Pak Dirjen ke BOD akan sama apa yang kita akan bahas pagi ini di rapat ini. Jadi mungkin kita langsung ke intinya aja biar cepat. Kemarin minggu lalu ya kita dipanggil Pak Dirjen ya. Emang rencananya agenda awalnya persiapan rapim, tapi ada sisipan Pak Dirjen ingin bahas Renstra juga ke depan, dan beliau berharap itu Desember udah jadi Renstranya. Itu tetap ini belum berbalik kan Bu Vivi ya? Saya doain Bu Vivi dulu sama Pak Beni, angkanya salah. Jadi timelinenya seperti ini. Ya kan Pak Iqman? Jadi kita akan membuat framework Renstra dalam bentuk, silakan Pak Fanani, akan dalam bentuk fishbone, yaitu kita harus mengakses
permasalahan yang ada di DJP, kemudian tujuan kita ke depannya di 2029 apa saja, dan gap-gapnya itu kita masukkan dalam Renstra. Pada di belakang, depannya Pak, sana nih. Mau Pak? Mau dekat happy kayaknya. Happy lagi ngecas padahal ya. Terus ada laporan progres ke Dirjen tiap seminggu atau 2 minggu. Kemudian ada Captain Renstra, kita juga baru kirim ND-nya ke direktur-direktur untuk minta nama. Kalau kasih sebagian besar sudah, kalau Kasubdit Pak Tirta doang sama Pak Arcan doang yang sudah masuk namanya. Jadi nanti tiap BO harus mengirimkan nama PIC, dan itu akan diadakan rapat langsung dengan Pak Dirjen setelah Rapimnas minggu depan. Kemudian kita ada juga jadwal one on one, kemudian ada finalisasinya. Kemudian Desember kita susun Cap Renstra, dan di Januari akan kita sosialisasikan di Rapimnas. Mungkin itu timeline-nya. Nah, ini arahan Dirjen ini. Yang pertama, slide biru akan tetap menjadi encor dalam pembuatan kebijakan dan program untuk Renstra ke depan. Kemudian kemarin Direktur Kisda diminta untuk membuat fishbone diagram untuk mengakses apa permasalahan yang ada di DJP dan atas 5 pilar-pilar Renstra tersebut ya. Ada sistem informasi, basis data, SDM, organisasi, peraturan, probis. Kemudian masing-masing direktorat untuk menunjuk PIC Renstra. Awalnya kan kita kebanyakan eselon 4. Tapi Pak Dirjen juga minta ada satu eselon 3-nya juga akan ditunjuk di masing-masing direktorat. Kita kemarin ngirim ND ke direktur, deadline-nya kita minta besok. Mungkin bisa dipantau di Kasubag TU-nya ya, siapa yang ditunjuk. Eselon 4-nya satu, Bebas. Oh. Eselon 4-nya mah udah tim Renstra ini aja. Paling yang direktorat yang belum, yang ada beberapa yang belum ya, Gakum, Intel, BKB. Kemudian setelah Captain terbentuk, nanti akan ada Captain-nya. Dirjen akan mengadakan lagi BOD. Jadi pagi ini BOD pendahuluan tentang Renstra, nanti detailnya akan disampaikan, saya akan sampaikan ke BOD dan PIC Renstra tersebut setelah Rapim. Kemudian Renstra selesai di Desember dan akan disosialisasikan di Januari 2025. Untuk seluruh Kakanwil juga komitmen melaksanakan Renstra. Kemudian program yang dapat masuk ke Renstra itu cuma 2 salah Pak Dirjen. Yang satu dapat meningkatkan penerimaan atau menendang langsung ke tax ratio ya. Yang kedua meningkatkan citra DJP. Itu maksudnya mungkin dari kemarin dari Tadat ya, beliau ngasih contoh. Jadi Tadat kita yang masih C, masih D kita tarik semua biar jadi B, biar jadi A. Itu boleh masuk Renstra. Kemudian nanti di slide biru akan didetilkan per tahunnya kegiatannya apa aja. Kemudian beliau juga tahu ada konsultan masuk ke kita dan beliau mengarahkan agar konsultan itu membantu di pilar sistem informasi dan basis data. Mungkin nanti Pak Fanani dan Pak Irfan akan lebih banyak memberikan masukan buat BCG nanti Pak. Besok sih rencana mereka mau datang lagi, mungkin kita akan undang rapat lagi Pak besok siang. Nah itu. Untuk membantu harus tahu juga. Ya kata Pak Dirjen, jangan semua kita kasih katanya, kasih ke pilar sistem informasi dan basis data aja. Next, ya. Nah, ini mungkin Mas Mam bisa menjelaskan, kita sudah mohon maaf kalau kita sepertinya sok tahu atau gimana. Tapi kalau ada yang salah mohon direvisi ya tentang fishbone ini dan mohon dibuat juga detailnya. Silakan Mas Mamun. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, ini sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Haji, kemarin kita dipanggil Pak Dirjen dan kita coba menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Pak Dirjen, karena kita sama-sama tahu bahwa Renstra itu adalah ikunya Pak Dirjen ya, jadi dari atas top down, jadi ini keinginan Pak Dirjen. Nah Pak Dirjen itu minta dibuatkan fishbone gitu. Cuma sebenarnya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ketahui kalau fishbone itu sebenarnya kan semuanya sebenarnya isinya masalah gitu. Tapi kita coba menerjemahkan Pak Dirjen itu
bukan hanya masalah tapi juga solusinya itu apa gitu. Nah, ini kami coba menerjemahkan dari slide biru karena tadi juga disampaikan Pak Haji bahwa nanti Renstra itu gongnya itu ada di slide biru. Nah, ini kami coba juga menerjemahkan dari slide biru. Pertama adalah masalah utama yang akan dicapai di DJP itu apa gitu. Yang akan dicapai adalah tax ratio 11-12%. Nah, kami coba menjabarkan masalahnya apa di tulang ikan yang tengah itu. Kita coba mengambil 5 pilar reformasi DJP. Ada sistem informasi, basis data, probis, organisasi, SDM, dan peraturan. Nah, yang disampaikan Pak Dirjen itu adalah bagaimana kita menerjemahkan slide biru untuk mencapai tax ratio di tahun 2029 itu 11-12%. Yang dicontohkan Pak Dirjen itu basis data misalnya. Basis data itu kita punya apa, masalahnya di mana, dan bagaimana mencapai tax ratio 11-12% dari sisi basis data gitu. Nah, kami ini mengambil dari slide biru dan beberapa mengambil dari usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh setiap direktorat. Yang pertama adalah sistem informasi. Sistem informasi permasalahannya adalah pertama, SITAS masih dalam tahap awal implementasi. Kemudian ada 86 change request yang belum diakomodasi di SITAS. Kemudian masih ada aplikasi legacy yang belum terintegrasi dengan SITAS dan ada juga aplikasi surrounding yang juga belum terintegrasi di SITAS gitu. Nah, atas permasalahan ini apa yang mau kita lakukan ke depan sampai 2029 untuk sistem informasi? Yang pertama mungkin kalau Pak Dirjen itu menyebutkan 3. Pertama itu SITAS berjalan dengan sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kemudian mau tidak mau aplikasi legacy juga harus tetap bisa berjalan. Kemudian SITAS juga bisa terintegrasi dengan aplikasi surrounding. Nah, ini nanti harus dijabarkan oleh PIC utama dan PIC pendukung. Ini sebenarnya di permasalahan solusi ini ada di level 3 kalau di Renstra itu, yaitu sasaran strategis. Nah, dari PIC utama, PIC pendukung juga sebenarnya bisa coba menambahkan lagi sebenarnya problem solvingnya apa untuk masalah di sistem informasi ini. Jadi bisa menambahkan misalnya beberapa poin lagi untuk di level 3 sasaran strategis. Kemudian PIC utama ini akan menjabarkan kembali di level 4 dan level 5-nya untuk menjaga SITAS supaya bisa berjalan dengan ekspektasi itu. Kita programnya apa? Akan dipecah per tahun seperti apa sampai 2029. Sampai ke bawahnya itu adalah kegiatannya itu seperti apa. Jadi program di level 4, kegiatan di level 5. Nah, ini untuk sistem informasi ini PIC utamanya adalah Direktorat TIK. Kemudian ada PIC pendukung di Direktorat DIP, TPB, dan ada Pesiar. Kemudian yang pilar yang kedua adalah basis data. Tadi di awal Pak Dirjen itu mencontohkan bahwa kita itu basis data kondisi saat ini seperti apa, permasalahannya apa, dan apa yang harus kita lakukan sampai tahun 2029 untuk mendukung pencapaian target tax ratio 11-12%. Nah, kalau kami mengambil dari usulan dari direktorat, kami membaca bahwa permasalahan di data adalah pertama terbatasnya basis data. Kemudian data yang ada belum terinteraksi dengan baik. Kualitas data juga kurang memadai dan belum adanya data warehouse yang mendukung kebutuhan probis. Kemudian coba kami menyimpulkan solusinya adalah yang pertama pengumpulan data, kemudian ada integrasi data, perbaikan kualitas data dan arsitektur data warehouse. Dan ini PIC utamanya adalah Direktorat DIP dan didukung oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Kemudian yang pilar yang ketiga adalah probis. Ini Pak Dirjen ini membagi 2 probis. Menyebutnya Pak Dirjen itu probis administrasi dan probis core gitu. Jadi probis core itu secara langsung bisa langsung
mendorong ke penerimaan, kemudian administrasi yang proses yang mendukungnya. Nah, kami juga coba mengambil permasalahan dari apa yang disampaikan dari usulan Renstra di Probis. Yang pertama adalah Probis core-nya belum efektif, Probis administrasi juga belum efektif, kemudian cakupan Probis layanan belum mendukung peningkatan kepatuhan, dan komite kepatuhan masih terpisah dari struktur organisasi. Kemudian problem solvingnya pertama adalah perbaikan Probis core, Probis administrasi, kemudian optimalisasi peran tax intermediaries, dan alignment Probis komite kepatuhan ke dalam Probis core organisasi. Dan ini PIC utamanya adalah Direktorat TPB, kemudian didukung oleh PIC pendukung Probis core di Direktorat Ekstensifikasi Penilaian, Direktorat PKP, dan Direktorat Pemeriksaan Penagihan. Kemudian Probis administrasi ada di P2 Humas, Gakum, DKB, dan Intelijen Perpajakan. Kemudian di pilar keempat ada organisasi. Permasalahannya adalah organisasi belum sepenuhnya agile untuk mendukung Cortex, dan di organisasi ini penyelesaian masalahnya ada di penataan ulang KPDJP, Kanwil, KP Pratama, KP2KP, dan UPT, serta di layering. Ini PIC utamanya ada di Direktorat Kisda, kemudian juga didukung oleh Sejijen dan seluruh BO atau direktorat terkait. SDM juga ini permasalahannya ada di keterbatasan jumlah SDM, komposisi SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan kompetensi SDM juga masih kurang memadai. Kemudian problem solvingnya ini kira-kira pemenuhan kebutuhan pegawai, rekomposisi pegawai core dan non-core, fungsionalisasi pegawai core, peningkatan kompetensi pegawai. Nah, ini nanti dari PIC utama, Direktorat Kisda, dan bagian P4 ini coba menjabarkan di level 4 dan level 5. Misalnya tadi rekomposisi pegawai core dan non-core itu akan dilakukan seperti apa, dan setiap tahunnya seperti apa untuk mencapai sampai di 2029. Dan terakhir adalah peraturan. Nah, ini peraturan juga sama mengambil dari slide biru, bahwa permasalahannya adalah regulasi untuk meningkatkan potensi penerimaan belum optimal, dan problem solvingnya adalah bagaimana membuat regulasi yang dapat meningkatkan penerimaan, meningkatkan ekonomi dan investasi. Ini ada PIC utamanya di Direktorat PP1, PP2, dan Direktorat PI, serta PIC pendukung ini ada di seluruh BO atau direktorat. Nah, ini yang mungkin perlu di garis bawahi adalah nanti tugas dari PIC utama adalah membuat atau menjabarkan program di level 4 dan kegiatan di level 5 sampai kepada indikatornya. Nah, indikatornya ini bisa tadi penggunaan TADAT dan indikator lain untuk menjadi standar pencapaian di level 4 dan di level 5 tersebut. Jadi nanti mungkin setelah rapat ini, jadi PIC utama kalau tugasnya Pak Dirjen itu mintanya membuat fishbone seperti inilah gitu, tapi di sampai ke level 4 dan level 5 di masing-masing probis. Itu aja Mas Haji. Ya. Mana sih dicontohkan di sisi SDM ya. Di Bu Vivi kan di 2026 akan ada penambahan 3.000 pegawai. Dari 43 ke 47, 4.000 pegawai ya. Ini detailnya seperti apa kegiatannya. Karena aja kemarin nambah 600 wawancara 3.000 ya. Nambah 3.000 wawancara 10.000 orang berarti. Ya gitu. Pak Dirjen minta detailnya seperti apa 3.000 orang itu, timelinenya gimana, apakah kita mau ngubungin stand buat mereka didik D1, D3 atau kita menerima dari umum. Kemudian entry levelnya ke DJP gimana, beliau nggak mau begitu lulus diterima langsung masuk bekerja, nggak mau mereka, beliau tuh Pak Dirjen. Jadi pengennya di training dulu 3 bulan di Pusdiklat kayak DTSD mungkin ya, apa dulu training dulu di Pusdiklat Pajak, baru nanti setelah dapat training baru bisa ditempatkan di DJP. Itu yang diminta didetailkan oleh Pak Dirjen. Terus lanjut sampai ke 50.000 pegawai ini gimana nanti. Mungkin contohnya kemarin itu sih Pak Dirjen. Pak, cuman Iya. tadi yang
paparnya Pak Maman. Yang Fisbon ya? Enggak sih, cuman kurios aja nih ya. Apa namanya, PIC-nya kan, PIC utama kan direktorat gitu ya. P4 kan bagian dari Sesdijen ya. Ini SDM, Direktorat Isda, dan bagian P4. Ini kayaknya nggak Yang seimbang spesial gitu ini. loh. Maksudnya kita bagian dari Sesdijen juga gitu. Iya, iya, betul. Spesial ini. Harusnya harusnya disamain lah. Iya, iya. Karena maksudnya untuk Nanti kayak kita- profesionalisasi semua juga melibatkan bukan hanya bagian P4 gitu, Sesdijen ada bagian organta juga, ada bagian mutasi juga gitu. Jadi kalau izin Pak, misalnya SDM mungkin perlu dipikirkan P4 masuk ke Sesdijen aja gitu. Jangan sendiri karena nggak. Ya, nanti kita levelnya juga beda. mungkin ada masukan dari Bapak Ibu semua, nanti kalau ada masukan free aja ya untuk kita revisi. Saya Ya, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Thomas. Saya dari Direktorat Perpajakan Internasional, khususnya Subdit Pertukaran Informasi. Saya ingin menanggapi terkait yang di Fisbon bagian basis data. Nah, kalau saya baca-baca berita beberapa pekan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ada berita strategi penerimaan yang oleh Wamen 2 yang kebetulan namanya mirip sama saya. Oh iya. Itu salah satunya adalah melalui EIOI, Pak. Nah, ini sekedar masukan aja, apakah basis data yang dimaksud di sini termasuk pengumpulan data melalui mekanisme EIOI. Nah, EIOI sendiri itu ada yang informasi yang berasal dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri. Memang kendala selama ini informasi keuangan yang berasal dari luar negeri ada sumbatan di upaya matching. Jadi informasi nasabah itu sedang dalam proses pematchingan itu belum optimal. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau menginlinekan dengan arahan beliau, ya apakah kira-kira bisa dimasukkan, Pak? Seperti itu sementara dari saya, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Thomas. Emang beliau juga ngasih contoh tentang basis data ya. Iya. Dan beliau juga nggak mau Pak Andri aja yang sibuk nanti nyari data ini, Pak Andri. Jadi pas di Januari beliau pengen Kak Kanwil juga ikut nyari data. Itu nanti bisa dimasukkan ke Renstra. DIP nyari datanya di mana? Kak Kanwil nanti nyari data mungkin ke Pemda dari PI ya, dari IOI ya. Itu bisa dibikinkan nanti Fisbonnya seperti apa, masalahnya di mana, solusinya apa, butuh dana, ada keuangan ada. Mungkin dana berapa gitu ya. Ya kemarin saya diklat di Pusdiklat ada sebelah di masalah transfer pricing ya. Mereka di P2 ada program ini ya buat ngeliat Orbis apa? Yang dari transfer pricing Ah. dari 15 miliar setahun kalau salah dananya. Oh iya, saya kurang tahu kalau biaya langganan Orbisnya itu, Pak. Mungkin dari teman-teman dari direktorat lain. Jadi nanti kita masukkan ke Renstra dulu semua, nanti biar kita usulkan ke Pak Dirjen. Oh, baik. Ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Iya Pak, izin. Ya Pak Andri. Ini yang mengenai basis data yang benar sih. Sebenarnya kalau basis data nanti mungkin sebenarnya sama ya kayak ini kayak izin di scroll ke bawah. Itu enggak. Hilang. Apa? Kayak itu kan probis. Ini kan ada probis, terus ada probis corporate administrasi gitu ya. Sebenarnya basis data itu juga begitu. Kalau yang in charge-nya DIP, tapi nanti PIC pendukungnya adalah semua business owner dan supportnya ada TIK dan bisnis ya. Terus istilahnya biasanya kalau di basis data ngomongnya data dan analytics gitu. Karena kalau data top ini kayaknya kurang pintar gitu loh datanya. Harus ditambahi proses-proses analytics gitu. Analitik. Iya. Oh iya. Biasanya begitu. Soalnya katakanlah kayak CRM itu kan proses analytics-nya gitu ya, ini ya. Dan itu kalau kita berhenti di sini kayaknya ini berhenti di data tok gitu. Dapat data tok gitu ya, ada Bapak. Belum ke analytics-nya, belum produce ke informasinya. Biasanya sih begitu. Oh ya, Usul aja usul. sedikit tambahan info tadi Pak Andri kan di awal Pak Dirjen tuh tahu ada BCG mau masuk.
Jadi beliau memberikan PR buat BCG khusus di pilar basis data dan sistem informasi. Jadi konsultan ditugaskan di 2 pilar itu aja Pak Andri. Oh, siap. Ya, rencana besok mereka mau hadir siang. Nanti kita akan undang TK dan DIP, TPB juga mungkin ya. Siap. Disuruh aja mereka suruh ngerjain tuh nanti basis data sama pilar, mereka bisa apa, ngasih masukan apa buat tentang penerimaan kan. Untuk yang lain kita handle sendiri dulu katanya, SDM, organisasi, peraturan. Pak Mawan. Iya. Selamat pagi teman-teman, izin menyampaikan masukan atau saran. Jadi kalau kita baca Fisbun ini kan yang tax ratio itu efeknya yang belakang penyebabnya kasus efek gitu ya. Jadi efeknya itu apa itu tax ratio 11-12 itu maksudnya tax ratio belum mencapai 11 atau 12 gitu. Atau satu angka aja misalnya 12 gitu. 11,33 sih di slide biru itu. Oh ya 11,33. Itu mungkin lebih dijelaskan misalnya tax ratio belum mencapai 12 supaya lebih masalahnya lebih terlihat gitu kan. Jadi kalau tax ratio itu berarti kan kalau di sebelah kirinya tax ratio belum mencapai 12% itu penyebabnya, maka mungkin bisa diskusikan satu-satu mungkin ya, apakah ada paling nggak walaupun bukan sebab akibat korelasinya gitu. Korelasi itu ya mungkin secara konseptual masuk akal nggak gitu. Misalnya dari sitas itu sebenarnya berapa sih nanti kalau jadi ke situ gitu ya. Mungkin secara umum kan waktu itu disampaikan 1-1,5% gitu. Nah itu mungkin udah tutup dari situ kan, dari sebelah sekarang baru 10 ya. Nah, berarti dengan sitas gitu ya. Belum nyampe. Terus yang sisanya 0,5% misalnya, dari mana sih? Mungkin dari proses bisnis dan seterusnya. Nah ini masih, saya nggak tahu apa masih bisa didiskusikan lagi, termasuk tadi dari Mas siapa dari PI? Thomas Pak Wamen. Thomas itu berapa persen nih dari yang disampaikan itu ke situ gitu. Jadi kalau memungkinkan bisa itu semacam kontribusi dari penyebab itu ke situ berapa gitu. Kalau bisa hitung ya, dikuantifikasi gitu. Karena kalau bisa udah sampai situ belum deh? Apa baru program doang gitu? Sebenarnya kalau yang angka-angka itu di pecahannya slide biru itu sudah kita hitung, Pak Imawan. Cuma apa namanya ada beberapa item yang Pak Dirjen masih belum firm lah gitu. Cuma yang permintaan Pak Dirjen yang terakhir kemarin itu karena sejalan dengan proses renstra, jadi yang diminta adalah penjabaran di level 4 dan level 5-nya. Ya mungkin dari situ masing-masing PIC sebenarnya sudah bisa menghitung dan seperti misalnya ada beberapa yang pilar ini memang tidak secara langsung mendorong ke penerimaan, misalnya kayak probis gitu. Misalnya probis itu kan ada yang probis administrasi yang tidak secara langsung mendorong ke penerimaan gitu. Jadi mungkin dari proses itu akan kemudian mendorong ke penerimaan gitu lah secara tidak langsung gitu. Iya, jadi memang semua saling terkait gitu ya. Iya, tapi nggak masalah gitu. Terus yang kedua, ini terakhir ya, kan disebutkan kalau kita bisa menggunakan target sebagai indikator gitu. Ini
indikator target itu bisa dipasang di sebelah mana sih gitu dari solusi atau ya solusi ya mungkin ya. Mungkin bisa lebih kayak langsung mengkaitkan target yang misalnya POI berapa gitu ya. POI berapa gitu kan di situ. Nah itu kayak lebih apa ya, lebih bagus nih kalau bisa. Iya. Iya. Terima kasih usulnya Pak Himawan. Yang Jadi kalau udah ada POI-nya malah lebih jelas indikatornya kan. Misalnya di 2029 kita harus A apa B gitu ya. betul ya. Soalnya kan kayak yang dapat C dan D itu bisa jadi ada di mana-mana. Terus itu bisa jadi memang penyebab dari mungkin kurangnya tax ratio sebesar berapa 2% atau 2,5% ya. Ntar kita share Tadat juga ya. Bisa. Ada. Sebenarnya Tadat kan TPB, ada yang di TPB sini. Ada. Tadat tuh boleh kita share nggak apa konfidensial dia di grup Renstra ini? Apanya? Boleh ya? Hasilnya sih boleh. Field gap-nya atau ini? Hasil asesmennya. Karena udah di-share ya, udah di nggak apa-apa kalau di-share lagi. Ya. Soalnya yang buat direktur aja hard copy. Jadi soft copy-nya terbatas. Ini yang hasil Tadat 2023 dan Pak Dirjen juga minta yang ujung-ujung ini ditarik tuh, yang masih C, D apa nggak jelas itu ditarik ke A apa B. Jadi kita sudah memetakan ada yang C dan D, mungkin ini bakal masuk Renstra juga. A keberatan jadi sebulan. Dari DKP belum ada. Yang POA 622 itu yang C kan dia ada correct reporting itu. Ya. Itu salah satu syarat untuk menjadi A atau B-nya itu adalah salah satunya adalah publikasi dan asesmen dari pihak eksternal. Nah, Pak Yon itu waktu itu berpendapat bahwa yang POA 622 ini memang nggak perlu aksa PA karena ketika barang ini nanti sampai ke publik misalkan itu akan menjadi lebih repot ketimbang kita dapat dengan nilai A-nya. Oke. Jadi itu memang kayaknya memang dikit dinilai C atau B tuh. Memang tujuannya A itu supaya discrutinize kan. Kalau kita diem aja nggak ada masukan, kamu harus gini harus gitu. Kan kita nyaman-nyaman aja dengan hasil. Tujuannya A itu kan supaya ada insentif untuk jadi KPI gitu. Ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya yang penting kan naik ya nilainya ya. Ya. Jadi B lah ya. Jadi B. Karena kan yang A itu benar-benar dipublish gitu ya. Kalau misalnya kita ada external reviewer itu kan kalau nggak dipublish dapatnya B ya. Iya. Tapi kan at least HR juga ya sini ya. Oh. HR juga nih Bu Vivi, Pak Tepi dan Pak Heri. Terus sorry tadi lupa. Hah? Yang kan ada ini compliance gap sama policy gap itu ya. Untuk nambal 2%-an lah ya dari 8,5 ke 12 ya. Atau berapa? Berapa persen itu perlu dibahas nggak asalnya dari compliance gap semua? Kan compliance gap cuma 3%-an ya. 8,5 tambah 3 berapa tuh? 11,5 ya. Nah itu kayaknya nggak mungkin 3 karena kayaknya nggak ada kepatuhan yang 100% kan. Misalnya kita ambil 80% itu dari 3 itu mungkin 2,5 itu kita masih 11 ya. Nah yang satu apa ngambil dari policy gap gitu kan perlu dites policy gap gimana caranya gitu karena nggak mungkin ngambil dari compliance gap juga harus masuk Policy situ gap juga tanya kan. Bu Vivi dan Bu Mila nih kayaknya nih. Misalnya kita saya 1% dari policy gap itu apa kita akan ngusulin untuk mencabut beberapa 1 atau 2 tax expenditure gitu kan. Fasilitas kita cabut. Fasilitas gitu. Karena nggak semua bisa dari compliance gap kan. Semua bisa dari situ. Untuk aturan gimana ya Pak Dirjen menggarisbawahi kita nggak mau akan bikin aturan lagi. Tapi kalau ada kebijakan yang butuh alas regulasi akan kita buatkan. Gitu. Misalnya nanti Pak Tirta akan bikin sentralisasi layanan butuh aturan itu kan kita buatkan. Tapi untuk khusus untuk bikin aturan baru nggak dulu kata Pak Dirjen.
Iya, berarti arahnya gimana? Ini asalnya dari compliance gap semua ya berarti ya? Dari 8,5 ke 12 itu? Breakdownnya banyak sih Pak. Jadi salah satunya tuh boyansinya udah ditetasin lamanya sama jadi Pak Dirjen tuh netasin boyansinya dulu. Boyansinya tuh di atas 1 dekatnya, kan? Ditambah tadi dari densitas. Densitas jadi itu pulang boyansinya malah naik kan? Pasti naik kan walaupun masih itu rencana kita terus ditambah lagi dari SDM. SDM itu dihitung berapa kala? Kemarin dirupiahkan. Ini 3 pilar itu. Kita mencapai masing-masing ada dari polisi, cuma kalau Bapak tadi nanya 1,5% dari polisi itu dari gimana? Saya malah jadi pengen nanya lagi karena selama ini kan kita nggak pernah hitung kan, kita dapatnya dari polisi itu berapa, ke compliance berapa, ke penerimaan berapa kan. Jadi kalau 1,5% itu yang mana kan nggak tahu Pak. Ada yang policy itu kan ada. Policy kan ada beberapa tax amnesty ya yang 8 atau 9 tuh ya kemarin tuh ya, yang sampai 250 itu atau berapa itu. Nah itu kan bisa dipilih tuh yang mau di ambil yang mana. Misalnya penurunan threshold atau apa gaduh itu. Terus Pak Wamen nggak mau Tapi di kotak biru itu ada karedanya juga soalnya polisi. Ini ya, ini. Komponen ya. Ini juga. Cuma mungkin yang dimaksud polisi nggak yang ada makanya rupiahnya. Pas datang yang punya gawean. Ini Pak. Terus yang apa sitas asalnya 11,5 ya Pak ya. Yang sitas itu kan teman-teman mungkin sudah mengetahui kalau 1,5% itu incremental ya, incremental. Jadi nggak setahun dapat segitu gitu kan dalam. Nah, maksudnya tahun 2029 itu sebenarnya nggak 1,5% dapatnya tahun itu. Ya. Kalau dilihat dari diskon tadi, misalnya kita ambil kan ada lompatan tuh dari 8,5 ke 12 gitu ya. Anggap aja di tahun 2029 tuh dapat dari 1,5% gitu ya. Terus dari compliance gap mungkin 1,5 kan baru 2 tambah 8,5 1,5 kan masih 1,5 kurang. Masih kurang. Ya ini hitung-hitungan yang sudah ada angkanya kan. Kalau compliance gap sudah ada tuh angkanya tuh. Itu kita nge-push ke situ. arahan Pak Dian kemarin itu boleh diserahkan ke konsultan juga dia buat mengukur pengukuran. Karena waktu itu tuh jadi bagi hitungnya tuh baik. Nah, artinya dari boyansinya dulu maunya segini Bapak gitu. Terus dihitung akhirnya dihitungnya dulu ke kepala gitu. Cuma ditambahin aja gitu Pak. Jadi sehingga di endingnya koreksi nggak besar. Itu di endingnya jadi segitu. SKS-nya jadi 11,5. Pak Tegar ya dari policy itu yang itu Pak Edi itu sebenarnya. Pak Edi sama. Pak Edi Setiawan. Oh, Edi Setiawan. Sekarang kan ada Bu Bibi. Oh, seniornya Bu Wiki. Hitung-hitungnya kayak simple banget Itu gitu. nggak kita standarkan aja. Maksudnya Saya dapat kertas kerjanya kebijakan simple yang di banget. atasnya DJP itu kan given ya. Ya. Apa nggak kita anggap given gitu aja. Jadi kita mengukurnya memang yang sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Nambah Kalau kita pegawai, nggak nambah bisa penerimaan gitu doang. nggak bisa bikin kebijakan kayak Jadi- gitu. jadi Anggap 50.000. aja given. ya itu tadi Pak kan kita punya ruang ya tax gap Minus terus. itu 3 sampai 3,5 lah ya. Ah. 3,5 nih, 3,5 asumsi kepatuhan 80% yang tadi. bagus itu 95 maksimal lah ya di Susah. Australia. Coba kita ambil asumsi 95% lah, 0,95 kali 3,5 GDP. Sorry. Gimana? Bapak mau menginspirasikan realnya. Iya. Kemarin compliance rate kita berapa ya? 80 ya? 80% ya? Oh iya, Compliance rate ya? total sekian persen. Iya, Sekitar 80-an Oh, compliance. compliance rate-nya 80 ya? Ya, ya.
asumsinya 0,7 kan kali 3 mungkin 2,7 tambah 8,5 oh ya 11,2 tambah tas. Tapi kalau bisa ditangkap itu dari mana, bisa dibikin program strateginya? Yang misterius sih kok, yang misterius sih yang di polisinya itu loh. Yang kemarin yang nggak ada angkanya. Itu tuh yang di slide biru itu tuh yang dari, maksudnya ada angka progresi persentasenya. Wah, kalau aku sih nggak tahu itu mau dapat dari Pak Tegah bisa nanya. yang polisi. Tapi berubah mulu makanya. Yang di share Pak Tegah itu. Iya. Kalau ada nggak kemarin punya BKF berapa policy gapnya? Ada sih Pak. Dua berapa gitu ya? 2,5 Policy gap. berapa ya? Kayaknya udah saya punya Pak Haji. Yang dari Pak Hadi itu Udah di ini. Begitu. Yang polisinya iya kurang lebih. Karena kemarin yang dihitung CTO itu kan didetailkannya kayak gitu ya, jadi kayak mereka itu 15% ya goalnya kan, 15 itu asalnya dari mana aja, itu kurang lebih bisa dipakai cara berpikirnya untuk fishbone ini sih. Fishbone boleh nanti dimasukin Penjabarannya Pak itu di level 4 dan level Ya, 5. ya semaksimal mungkin kayak kita bisa memetakan sesuatu yang kuantitatif gitu kan. ini. Yang pertama apa? Iya, sama ini. Ini. Karena yang ada angka di file biru cuma Ini. SDM. Cuma di kepala kan? Iya makanya. Iya. Udah kita berapa orang? Karena yang ada angkanya cuma itu gitu kan kejelas. Iya. Ini berapa? Ya, Bu Mila. Ini kenapa juga meriang juga dia kayaknya. Habis dari Solo nih. Mungkin ya kalau mau mencari apa yang tepatnya mungkin kita juga sampai hari itu masih berat ya, apalagi dengan regulasi, tapi yang jelas dari sisi regulasi kita terkait dengan tiga hal ya, peningkatan ekonomi, peningkatan penerimaan, dan peningkatan investasi. Nah, investasi sendiri sudah menyusun bahan programnya yang terkait dengan data ini. Program sebenarnya, tapi secara garis besar memang ada evaluasi terhadap Insentif yang betul. Kemudian juga ada kita di tahun sendiri jika tidak berubah kan ada peningkatan dari PPN yang 20%. Kemudian juga dari PPH sendiri juga ada beberapa program yang ini juga sudah dibahas bersama dengan hadir. Yang tadi ini juga akan dibahas jadi kalau untuk hitung-hitungan pastinya sih masih belum ini ya, tapi secara hitungan roughnya sih ya adalah peningkatan. Memang untuk regulasi memang ditunjukkannya untuk peningkatan 3 tahun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada regulasi. Tapi yang jelas program-programnya sudah dibuat untuk mendukung yang sekarang. Kalau peraturan itu BO-nya siapa ya? Apa
PP1, PP2, PI 3. Tetap jadi BO-nya, bukan direktorat nanti, nggak PPN. Oh iya. Jadi kalau di Renstra itu PP1 regulasi itu tidak masuk, sebenarnya tidak masuk ke dalam susunan level 1 sampai level 5-nya. Karena organisasi dan regulasi itu ada namanya di kerangka regulasi. Jadi BO-nya itu semua direktorat pendukung dan PP1, PP2 sama PI itu bisa menarik kesimpulan bahwa ketika misalnya dari Probis itu membuat suatu program tertentu dari PP1, PP2 dan PI itu mendukung gitu dengan dari sisi regulasinya. Kalau kalau melihat dari proses Renstra-nya. Apalagi ya Mas ya, regulasi yang dibuat untuk peningkatan penerimaan, baru Probisnya menyesuaikan juga. Tapi gimana? Iya. Pak Adi? Kalau di ya, kalau di kami sih memang sudah ada TPB dulu. program yang untuk peningkatan itu ya, yang mendukung Renstra-nya. Karena kan regulasinya ada dulu, baru pelaksanaannya, Probisnya, dan TPB. sistemnya harusnya. TK. Harusnya. Masalah PIC nanti kita bahas, kita rapatkan lagi ya. Soalnya ya peraturan itu support ya kerangka regulasi. Kalau di Renstra itu jadi tetap yang jalanin BO-nya jadi PKP apa EP mungkin apa, agak rancu P2. sih Bu Mila. Jadi yang ada saat ini kan kita seolah-olah mencari dulu nih aturan yang harus dibuat untuk penerimaan gitu. Untuk bisa meningkatkan penerimaan regulasinya apa gitu. Padahal kalau misalnya di prosesnya Renstra itu urutannya kerangka regulasi organisasi itu adalah mencoba melihat semua program-program yang ada dari direktorat ya. Dari tadi probis-probis yang lain, pilar-pilar yang lain, baru di regulasi ini bisa melihat ketika probis ini membuat sesuatu didukung oleh regulasi gitu. Jadi dari PP1, P2 sampai itu melihat semua program gitu. Kalau di proses yang Renstra yang ada di Bappenas, sama halnya dengan organisasi gitu. Ketika misalnya dari Pak Tirta membuat sentralisasi layanan, maka organisasi itu akan membaca programnya sentralisasi layanan itu membutuhkan struktur organisasi seperti apa, baru dibuat sama organisasinya. Seperti itu sih. Cuma yang mungkin yang saat ini ada kalau misalnya Pak Arahan Pak Dirjen itu ketika PPN naik 11% misalnya 11%, berapa penerimaan yang akan kita dapat. Jadi seolah-olah kita membuat regulasi dulu baru yang lainnya mengikuti gitu. Kalau dari proses Renstra tadi yang disampaikan Pak Himawan itu semua itu programnya apa dulu, baru dibaca oleh PP1 yang regulasi, membacanya bahwa ini perlu regulasi ini gitu. Sebenarnya menurut saya sih saling berkaitan ya Mas ya. Yeah. Maksudnya gini, kan tujuannya apa dulu yang mau dicapai ya. Dari Renstra ini kan punya goals ya, punya target. Itu kan seluruh unsur di kita bergerak untuk menuju atau mencapai target itu ya. Dari kemarin banyak isinya yang berbeda-beda ya. Dari SDM, dari organisasi, dari saya Pak P4 di bawah Pak. Iya. regulasi. Sehari Regulasi bikin ini. Bikinnya sehari. mendukung penerimaan. Dikasih Pak Dirjen sehari Tapi kalau doang. saya sih tetap berpendapat regulasinya dibuat apa untuk Sehari doang ya. mendukung peningkatan tax ratio, seluruh unsurnya juga disesuaikan dengan regulasi itu. Jadi jangan berbalik. Mau ini terus regulasi. Tapi justru sama nih. Kita mau meningkatkan ini, regulasinya apa, jadi semuanya, semua unsur-unsurnya juga akan mengikuti. Bahkan dengan dukungan data yang kuat, dukungan dari IT yang mendukung untuk regulasi ini seperti itu. Sama keuangan. Beda mungkin ya dengan melihat dari yang sisi organisasi dengan dari yang sisi penerimaan. Kalau misalnya karena kayak peningkatan atau kenaikan tarif juga itu sudah dihitung dulu untuk meningkatkan penerimaan gitu atau meningkatkan tax ratio.
semua unsur-unsurnya kemudian akan mengikuti untuk itu masuk penurunan threshold kan udah dihitung juga ya, kita mau mencapai tax ratio sekian, kita butuh tambahan penerimaan sekian, regulasi apa yang bisa dibuat atau dievaluasi untuk menambah penerimaan atau meningkatkan penerimaan atau meningkatkan investasi dan lain-lain sebagainya. Misalnya di PPH untuk meningkatkan investasi kita butuh regulasi apa ini sehingga investasi datang meningkat dan lain sebagainya. Kalau dari sisi penerimaan ya, regulasi untuk penerimaan ya, bukan regulasi untuk yang SDM atau regulasi yang lain-lain. Semua memang terkait sebenarnya apa masih Pak Kira. Aku barusan ngirim ya yang bahan rakor gap itu untuk 2029 itu dari policy gap itu ada 417 triliun atau 1,24% PDB. Itu sebagian besar dari kita ya. Policy gap. Ada pilar 2, ada ini ya yang dari BKF ya. Ada penurunan tarif PPh bagi perusahaan terbuka, ada rezim final untuk menjadi normal untuk konstruksi, banyak banget nih kalau dikasih. Maksudnya gini, kalau memang akan diusahakan itu ya, kan itu bisa mengurangi bagian dari kita terkait dengan tax ratio yang 8,5 sampai ke 12 itu ya. Misalnya taruhlah 1% ya, udah diambil itu, kan berarti kita tinggal berapa? 2,5 gitu ya. Nah 2,5 kan kita mikirin berapa triliun sih misalnya 2,5 itu kan. Terus sudah kapasitas misalnya 2029 itu 0,5% misalnya kan. Kan tinggal 2. Nah itu kayak berarti masuk akal lah kita dari 80% ke ngambil 2 dari compliance gap itu jadi 90%. Ya masuk akal lah. Maksudnya nggak semua 100% diambil gapnya kan nggak mungkin gitu. Maksudnya kita supaya tahu bahwa range kita itu range yang masuk akal gitu ya, yang visible gitu. Jangan sampai misalnya kayaknya nggak mungkin lah rasio 100% gitu kan, terus iya Mbak ya, kayak angkanya itu bisa didiskusikan lah kan. Nah itu kalau misalnya bisa karena yang rakor kemarin tuh CTO untuk total Kementerian Keuangan itu 14,35%. Yang slide berapa itu? Cukai dan PNBP. Ini slide nomor berapa? Slide atas yang ada gambarnya Prabowo Gibran. Nah itu kan rasio pajak kita 11,33. Sama kan kayak Rensra. Kalau dari badan ya segitu itu sama. Walaupun masih kurang berapa 23% ya, kurang 9% lah tahun dulu. Nah, jadi kalau misalnya bisa disamakan dengan itu compliance gap, policy gap itu kayak 23%. Maksudnya yang dicantumkan di bondnya itu kan kita kebanyakan kayak mengadres yang compliance gap gitu ya, problem solvingnya itu kan. Policy gapnya belum. Policy pada sebagian dari belum tercapai tax ratio itu ada bond yang namanya policy gap lah. Nggak tahu gimana masuk ke situ tapi perlu diadres gitu. Ya, terima kasih Bu Mila, Pak Himawan. Itu yang ingin kita share, kita mohon bantuan Bapak Ibu semua, kita membuat fishbone lainnya. Ya, Pak Fani. Yang permasalahan itu sudah fix itu. Enggak, kita baru kemarin kan kita dikasih PR sehari aja. Kita bisa mengubah itu. Boleh. Mungkin bagi sebagian orang itu masalah, bagi sebagian kan enggak. Nah, apakah itu memang harus itu kemudian kita detailkan atau kita bisa merubah gitu. Hanya di porsi yang mungkin
di porsi domainnya masing-masing ya. Iya. Ya itu makanya kita kumpulkan sini, mohon bantuan Bapak Ibu karena kita kemarin dapat. Jadi nggak harus itu ya? Nggak. Kalau menurut umpamanya ekstrimnya, menurut kami itu nggak ada masalah semua. Masalahnya bukan yang pernah dipaparkan ke Pak Dirjen ini. Ya nggak apa-apa, boleh. Total 360 derajat beda gitu loh, umpamanya kan. Ya ditampilan aja Pak. Ya kita tampung aja dulu Pak. Kita diskusikan di sini nanti. Oh berarti bisa ya? Bisa. Karena kita dikasih PR cuma 2 hari, tapi Pak Dirjen bilang enggak kan Sabtu Minggu ada katanya ini 4 hari. Pokoknya akhir bulan hari Senin ini kelar. Saya mau BOD nanti Senin. Tapi patokannya tetap dari selat biru gitu kan? Iya, Nah, ancornya tetap tetap bisa biru. Selat biru itu Pak Fanani. Iya Mbak Epi. Ini Pak, itu angkanya yang bisa menghitung di sini. Walaupun nanti disuruh ngitung juga nggak tahu dari mana. Itu angkanya yang dari sitas. Itu nggak sama Tuh tanya Bu Vivi. Pak Edi kan. Pokoknya ada lah selat biru yang kita pegang. Gak berubah-berubah dari awal. Cuman emang ada beberapa versi kayaknya tuh. Tapi kalau menurut Pak Dirjen, udah pas gini katanya. Menurut intuisi beliau. Cuma menginfokan bahwa itu tidak sama dengan Baru tahu ini loh sebuah aplikasi bisa meningkatkan penerimaan pajak. Tajur. angkanya ya Pak. Ada Pak, ada Makanya baru tahu Tapi ini. dari Citas juga ada kertas kerjanya nanti Ada dari analisis BRA itu. ada sih kalau nggak salah ya. Tapi tetap orang yang ngerjain nanti dari Bu Visi, dari Pak SDM-nya aja Tepi, dari meningkatkan Pak penerimaan. Heri. Nambah SDM meningkatkan penerimaan kan di sini. Jadi kalau di situ sebenarnya bukan aplikasi tapi ada mekanisme yang akhirnya dipisahkan oleh aplikasi itu. Jadi intinya mekanisme itu yang meningkatkan probability of detection. Kalau dari request ya, intinya itu berdasar datanya apa? Ya benchmark dari negara lain yang sudah melakukan mekanisme serupa. Misalnya ini ngomongin sitas ya Pak ya. Hilangkan loophole gitu ya. Jadi ya misalnya melakukan risk based audit yang lebih bagus itu di beberapa negara itu meningkatkan hit rate sebesar 50% gitu ya. Nah di sitas itu dia pakai high and low scenario. Jadi low scenario itu kita ngambil 25% dari porsi hit rate-nya di beberapa benchmark itu. Nah high scenario itu ngambilnya sekitar 75% dari hit rate yang di situ ya. Kurang lebih kayak gitulah ceritanya. Oke Pak Himawan, terima kasih. Jadi kita kembali ke Fishbone. Memang kita diminta Pak Dirjen bikin PR. Jadi setelah Rapim nanti tanggal 7-8 ya kita dikumpulkan lagi bersama eselon 3-nya. Fishbone-nya diminta sudah detail gitu masalahnya apa aja yang dihadapi di masing-masing direktorat. Jadi ini mungkin gambaran besar ya kita hayalan Mas Maman dan tim ini. Jadi kalau nanti ada tambahan, ada editing, ada masukan, monggo kita persilahkan nanti di share di grup aja. Dan siap-siap nanti kita setelah Rapim akan menerima panggilan lagi, kita semua dikumpulkan oleh Pak Dirjen menerima arahan beliau tentang Fishbone Resta ini. Mungkin kira-kira itu sih dari kan. Berarti yang basis data untuk PIC pendukung kira-kira apakah PI bisa dimasukkan ke itu selain direktorat ini? Ya, siap Pak Thomas. Ada masukan lagi Bapak Ibu? Kalau enggak kita Pak Aji, ya. mungkin tadi saya kelewat karena saya tadi agak telat panggil Pak Dir. Level 1 sampai level 5-nya tuh yang mana ya? Tadi katanya karena regulasi tidak masuk level 1 level juga. Jadi untuk yang regulasi penerimaan masuknya di mana? Terus apa aja levelnya mungkin boleh singkat? Ya. Kalau program itu level 4. Kegiatan itu level 5. Problem SS ya, SS itu level 3. Level 3 ya. Salah satu strategis. Mungkin nambahin. Ya. Mungkin menambahkan bila makanya tadi saya sampaikan sebenarnya kerangka regulasi ini tidak ada level 1 sampai level 5 itu tidak ada kalau di Renstra. Jadi masuknya dalam kerangka regulasi namanya kalau dalam Renstra itu. Nah, tapi kalau permintaan Pak Dirjen ini semua PIC utama yang megang pilar itu
membuat level 1 sampai level 5. Level 1 itu adalah visi, level 2 misi, level 3 itu sasaran strategis, level 4 itu program, level 5-nya kegiatan. Nah, di bawah level 4 sama level 5 ini semua PIC utama itu diminta membuat juga indikatornya, indikator keberhasilan. Misalnya membuat program A, indikator keberhasilan program A itu apa? Nah, itu disampaikan di level 4 dan level 5, program kegiatan. Makanya tadi saya sampaikan juga di Renstra ini sebenarnya nanti kerangka regulasi ini tidak ada level 1 sampai level 5-nya. Cuma nanti ada kerangka regulasi seperti mengambil kesimpulan ketika pilar-pilar yang lain itu melakukan hal apa, kemudian disimpulkan membutuhkan kerangka regulasi yang seperti apa. Tapi tadi usulannya Bu Mila sebenarnya bisa juga dilakukan kalau misalnya kita bisa saling bisa saling mendukung lah dari pilar yang lain, sama halnya dengan dari peraturan regulasi gitu. Kayak ini kan yang dimaksud nasional regulasi secara keseluruhan ya. Betul. Baik regulasi penerimaan, regulasi SDM, Iya. organisasi, apapun itu semua dalam satu regulasi. Kerangka regulasi. Mungkin itu saja yang perlu kita share hari ini, Bapak Ibu semua. Jadi kita diminta buat fishbone, mungkin waktunya seminggu ya. Sebelum dipanggil lagi setelah rapim. Fishbone ini ya, ini mau perbaiki ini. Iya. Atau Nambah lagi juga boleh ya. Fishbone lain pendetilan kayak tadi Bu Vivi ada 50.000 pegawai sampai 2029 apa aja detailnya. Kalau saya usulnya cuma 2 tadi, satu yang dibagi itu gapnya kan antara 8,5 ke 12 itu nggak hanya dari compliance tapi dari policy. Terus yang kedua usulnya kalau ada yang bisa dimasukkan dari Tadat yang nilainya CD itu ke Fishbone sebagai indikator, ditaruh aja di situ. Oke. Ya itu perintah Pak Dirjen sih Tadat masuk. Bapak Ibu ada tambahan nih? Tanggal berapa Pak kumpulannya? Pokoknya setelah rapim saya panggil lagi ya. Udah lengkap detailnya Fishbone. Udah jadi apa? Udah jadi apa? Udah jadi. Fishbone masing-masing direktorat. Iya. Masing-masing ini. Masing-masing domainnya aja. Masing-masing domain. Iya. Berarti kan melibatkan SDM udah kerja kelompok nih. Misalnya peraturan ini kan juga seluruh BOD semua berarti kan? Iya. Nggak cuman maksudnya integrated juga gitu. Integrated, iya. Nah kita kerja kelompok bareng juga harus nih. Ya mungkin sendirian. Fishbone-nya efeknya masih tax ratio itu ya? Iya kan? Untuk saat ini masih. Slide birunya yang nanti kita buat kan. Kita nambahin aja kan ya di sini. Apa yang belum atau mendetailkan lagi. Jadi mungkin begini Pak Haji, mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya tadi menurut pendapatnya Pak Hanani atau rekan-rekan yang lain bahwa yang ini belum menangkap semua permasalahan atau itu bisa diperbaiki di sini. Cuma tetap mengacu pada kerangkanya itu pada slide biru. Kemudian sebenarnya tugas BO itu sampai ke level indikator di sini, program 4 sama 5. Level 4 sama level 5 itu juga perlu dibuat gitu. Kalau bisa tuh fishbone-nya di sana gitu. Jadi kalau misalnya pun mau memperbaiki ini silahkan, tapi tugas utamanya di level 4, level 5 sama indikator gitu. Level 4, 5 itu kan bukan buat fishbone kan? Lebih ke list program kegiatan. Iya betul. Misalnya tadi misalnya menjaga sitas berjalan sesuai ekspektasi. Nah, apa yang akan dilakukan programnya gitu. Tapi nambahin level 3 boleh berarti ya? Boleh. Pulang juga boleh. Kan nggak ada masalah kalau sepakat. Kalau nggak ada masalah, nggak usah ekstrim ya. Ini mungkin gini juga ya. Iya. Kalau melihat ini mungkin pemahaman ini aja atau kesamaan visi mengenai katakanlah level 3 sasaran strategis gitu ya. Agar levelingnya itu enggak
nggak naik turun gitu loh. Yang disebut strategis itu apa nanti gitu kan? Karena nanti misalkan ini pengumpulan data, integrasi data, dan ini contohnya ya. Ini lebih cocok ke program atau ke sasaran strategis gitu. Jadi diturunin levelnya ya Pak Andri? Iya, maksudnya nanti biar nggak geronjal-geronjal, nggak geronjal-geronjal. Nggak naik turun gitu loh. Kita mikirnya, ini harusnya bukan strategis gitu. Ini cuma program, kegiatan, rutin. Emang harusnya top down sih kalau kayak gini. Ya nggak apa-apa, yang penting kita bikin dulu. Padinya tuh yang penting ada dulu ya. Nggak kena omel. Iya, nggak apa-apa. Salah dikit. Nanti mungkin kalau bisa, kayaknya ada ininya deh. Ada kemarin itu ada panduannya yang disebut apa strategic approach. Ini kan lebih ke strategic approach ya. Level 3 strategic approach itu yang seperti apa gitu. Jadi nanti kita enggak di sini ada yang bikin tapi levelnya sebenarnya ini program apa sih? Malah kegiatan gitu kan. Nggak cocok nanti dibikinnya itu nggak setara gitu. Ada ya panduannya? Pak Andri jago, nanti boleh di-share Pak. Ada. Udah di-share sih. Punyanya apa ya? Sudah di-share. Udah Bapenas itu ya? Ya udah di-share. Nanti di highlight lagi aja gitu. Nanti kayak BKP mungkin di Provisku bisa yang Vispunya beda lagi sedikit gitu. Bisa. Plus nanti yang level 3 program kegiatannya. Kompilasinya susah nanti kalau Iya, pembahasannya iya ada. Panduannya itu gitu. Cuman begini Pak Haji, kita kesulitannya itu di TK kalau di level kegiatan ya, karena kegiatan kita itu kebanyakan adalah mensupport BU. Jadi kita baru bisa buat level 5 kalau BU-nya sudah buat minimal level 4 programnya. Ya, jadi kalaupun kita bisa detail, itu hanya detail terkait yang indifferent, nggak selalu mau ngapain tapi TK buat itu bisa. Tapi kalau kayak contohnya beli server itu mau buat ada kegiatan apapun kita nggak. Tapi kegiatan yang lain itu kita harus nunggu. Mau ada tax amnesty jadi 5 kayak atau apa gitu kan, itu kita harus tahu dulu baru kemudian kita baru bisa merancang kegiatan. Jadi memang agak tricky-nya kita nggak bisa jalan paralel bareng-bareng. Kalau ini ada debit sampai 5 ya, tapi kalau 3-4 masih bisa lah ngarang-ngarang. Ya sementara 3-4 dulu sih Pak. Pandangannya. Kita baru one on one dengan BO, butuhnya kegiatannya apa? Dan biasanya sih ujung-ujungnya nanti di kita banyak banget. Jadi banyak banget. Karena dari dulu kan semua kegiatan butuh aplikasi. Strategis ujung-ujungnya itu aplikasi. Buat aplikasi. Iya. Seingat saya malah di periode sebelumnya TIK itu yang nggak punya reference. Betul. Karena semuanya sudah tinggal nge-serve yang lain. Nggak ada IS-nya sendiri. Iya, TIK nggak ada. Nggak punya IS. Sama DKB ya. Iya betul. Ya kalau bisa sih rencana kita nggak usah banyak-banyak ya. Pak Dirjen maunya strategi saja yang rutin, masuk ke rutin aja katanya. Biar fokus ke depannya. Oke, Bapak Ibu ada lagi masukan? Kalau nggak kita sudah ini dulu pertemuan kali ini. Mungkin terima kasih atas masukannya. Besok dari TIK, TPB dan DIP mungkin kita undang lagi dengan BCG. Ada aja siang sih. Saya baru baca lagi. Kalau yang Probis Sport itu mohon izin untuk dijabarkan kira-kira apa aja ya Pak ya? Kalau saya Probis Sport itu belum melihat ada PI-nya. Probis Sport yang ada di Komite Kepatuhan gitu. Komite Kepatuhan. Yang ada DSDS-nya, DSPP, DSPC, DSPT, DPP. Sementara itu ya, Bu Vivi ya. Kemarin baginya Bu Tri gimana tuh? Oh, belum Core ada dan Pak, non-core. sebenarnya core dan core tuh secara rulingnya tuh belum ada Pak. Dia cuman ya arahan pimpinan aja. Jadi pegawai juga bingung bedainnya. Makanya agak berubah-berubah. Karena kalau di pelaporan wajib pajak yang termasuk lembaga keuangan kan ada laporan EUI yang rutin wajib setiap tahunnya.
Itu apakah itu diartikan sebagai probis core atau probis yang mana gitu. Karena kalau mereka tidak lapor, yaitu pelanggaran ketentuan perpajakan. Ya, kalau sekarang yang dengan penerimaan gitu ya. Iya. Kayaknya ada di komite kepatuhan itu sih, kita nangkepnya ya kalau Pak Dirjen. Rulingnya belum ada. Itu, kalau menurut saya pribadi ya mohon maaf dan mohon koreksi kalau salah, informasi keuangan yang dilaporkan oleh lembaga keuangan termasuk bank itu ada informasi nasabah WNI juga, yang mana seharusnya bisa disandingkan dengan data NPWP. Apakah per rekening keuangan itu sudah dilaporkan dan nilai saldo per 31 Desember apakah sama dengan yang dilaporkan di SPT? Itu menurut saya. Kalau teknisnya mungkin kalau sebelum pemberlakuan SITAS salah satu WP bisa lapor rekening di bank ini atau rekening total gelondongan. Kan nantinya dengan pemberlakuan SITAS setahu saya itu harus didetilkan banknya, nomor rekeningnya. Nah, pada saat pemberlakuan SITAS tentu saja informasi rekening keuangan yang diperoleh itu akan menjadi kritikal ya menurut saya pribadi, baik itu yang dilaporkan oleh bank-bank di Indonesia atas nasabah WNI maupun yang dilaporkan oleh bank-bank asing yang kita terima dari PI melalui PI atas kepemilikan rekening di luar negeri milik WNI, kira-kira seperti itu. Jadi nanti tidak akan lagi ada alasan lagi saya sudah melaporkan di SPT selama itu tidak detail lembaga keuangannya apa, rekeningnya apa. Menurut saya pribadi di KPP, teman-teman di KPP bisa menindaklanjuti, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Thomas. Mungkin itu yang disampaikan Pak Andri, kalau hanya data belum bisa dipakai ya, harus dianalisa lagi. Oke. Ada lagi tambahan? Kalau nggak kita cukupkan dulu ya. Oh. Apa yang mau dilakukan dan kemudian impactnya akan dihitung lebih cepat. Sebentar kemarin sih serat biru dipotong-potong per tahun. Ya. Apakah mereka akan mengikuti target tax ratio atau target penerimaan tambahan penerimaan? Kemarin sih belum sampai sana instruksi Pak Dirjen sih. Baru kegiatannya apa dulu, programnya apa, yang melakukan siapa. Udah belum ya? Belum kayaknya. Tahap awal lah berarti ya. Kompre awal dulu nih kayaknya nih. Kompre awal berarti. Iya. Ntar setuju dulu sama Pak Dirjen nih programnya, oke setuju, baru nanti betul itu parameternya itu angkanya. Organta nggak ditaruh Mas Haji, Organta. Enggak, masih SSDJ harusnya. Harusnya itu tuh SSDJ semua. Jadi udah enggak organtanya, keuangan yang bagian ada. P4 itu dimasukkan situ Bu Bibi. Kenapa? Kenapa P4 itu masuk dalam PSI utama walaupun yang lainnya direktorat gitu? Karena P4 ini salah satu bagian yang membuat regulasi SDM. Cuman kita tuh membuat regulasi SDM juga berdasarkan arah organisasi gitu. Iya. Jadi keluar jadi organisasinya kan harus jelas dulu. Ya nggak bisa P4 doang gitu. Iya. Apalagi mau Pak eksekutor. Iya, biasa Sesdijen rata-rata eksekutor Bu. Rata-rata Sesdijen itu semuanya rata-rata tuh eksekutor gitu. Tapi bagian P4 ini ada punya regulasi. Eksekutor dan pembuat regulasi gitu. Khusus di sebagai P3. Regulasi di P3 Yang P3 enggak, Pak? Regulasi itu Formasi dikit pegawai, formasi pegawai itu ada di P3. Kita kan cuma kita nggak bikin regulasi, kita cuma bikin cap dirjen doang loh. Formasinya, regulasinya tetap ISDA. Tetap dikit sudah. Tapi formasinya ada Cap di dirjen dong, itu cuma cap dirjen bikin apa? Cap dirjen standar formasi. Standar formasi, tapi itunya ke Kidsda. Iya. Oke, kalau sudah kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu ya. Karena maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas masukannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita nunggu hasil BOD, pasti banyak PR.
nunggu di sini. Jadi nikmati sih, Habis jangan nyangka. Pak Haji, ini kita sekarang kita detailin dengan asumsi Iya, Mas.